Indonesia, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Renia di program persembahan untuk Bunda di Mata Milenial Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda-bunda, waktu itu kan kita udah pernah ngebahas tentang toxic parenting. Nah, hari ini aku punya topik tentang toxic relationship. Terus ngobrol-ngobrolnya juga masih sama Mbak Iva. Halo, sehat. Selamat datang, Mbak. Ya, makasih. Thank you ya, Mbak, udah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini. Siap. Mbak Iva, nih aku hari ini kan mau ngobrolin tentang toxic relationship nih. Apa sih, Mbak, toxic relationship itu? Sebenarnya masih ada kaitan sama kemarin ya. Jadi kan kalau si toxic parenting itu pola asuhnya kan yang memang merusak si anak. Nah, kalau si toxic relationship itu sebenarnya payung dari si toxic Parenting. Toxic relationship itu payung dari si toxic relationship sebenarnya. Karena kan kalau toxic relationship itu generik gitu, bahwa intinya yang namanya relationship kan ada relasi ya. Iya, betul. Nah, di dalam relasi ini ada power nih. Nah, sebutnya biasanya relasi kuasa. Jadi si toxic relationship itu relasi kuasa yang nggak seimbang. Jadi selalu ada satu pihak yang inferior itu memanipulasi satu pihak yang inferior gitu. Nah, itu relasinya nanti bisa antara orang tua ke anak, kalau di keluarga kakak ke adik gitu ya, atau juga teman kerja juga bisa. Jadi kayak toxic friendship gitu loh, atau juga ke toxic couple. Nah, kalau kita juga toxic couple, nanti kita juga bisa berpeluang menjadi si toxic parenting itu ke anak, karena kita nggak sehat relasinya sama pasangan gitu. Oh gitu. Nah, Mbak, boleh nggak Mbak Iva coba ini apa namanya, kasih contoh nih, Mbak, karena kan kita keseharian kita nih seringnya sosialisasi sama temen dong gitu kan ya. Kalau contohnya toxic relationship dalam hal pertemanan tuh kayak apa, rekan kerja di kantor umpamanya sama pertemanan juga tuh kayak apa sih, Mbak? Kan tadi kata kuncinya itu manipulasi ya. Nah, manipulasinya itu bisa dalam bentuk abuse fisik atau abuse verbal atau psikis emosi. Jadi misalnya temen yang bikin kita ngerasa capek gitu loh. Jadi relasinya itu selalu nggak sehat karena selalu ada isu kebohongan biasanya kalau toxic relationship. Karena satu pihak itu, yang satu berbohong memanipulasi, yang satu pihak yang inferior itu berbohong tidak menjadi dirinya sendiri. Karena games, power, itu yang megang adalah si pihak superior. Oh gitu. Jadi yang dimanipulasi itu adalah dia nggak akan memikirkan perasaan si korban. Nggak akan mikirin perasaannya, kebutuhannya. Pokoknya you have to service me. Oh gitu. Untuk si pihak superior itu gitu. Itu pihak yang inferior ini biasanya sadar nggak sih, Mbak, kalau dia tuh dimanipulasi sama orang yang lebih superior dari dia? Let's say ini kita ngomongnya konteks pertemanan gitu, itu dulu. Biasanya kalau tipikal personality-nya itu weak, dependent gitu ya, dia tergantung sama orang, itu nggak akan kerasa kalau dia lagi dimanipulasi. Apalagi kalau pihak si superiornya itu dominan ya, controlling gitu, yang ngedikte, dia malah mungkin tanda kutip ternyamankan. Oh gitu. Karena dia tidak terbiasa untuk bisa mandiri berkeputusan atau mengambil keputusan-keputusan penting. Jadi biasanya didikte aja tuh dia senang aja ada orang yang take over responsibility-nya sebetulnya di situ. Potensi kehancuran pertemanan itu pasti ada dong, Mbak. Biasanya gini, ciri yang paling konkret ya. Orang itu selalu datang sama kita pas butuhnya aja. Perhatiin, kalau dia nggak punya kebutuhan sama kita, kita dicuekin. Jadi baik kalau lagi ada butuhnya. Itu salah satu ciri yang paling gampang kita bisa kenalin. Oke. Gitu. Tuh, Bun. Jadi hati-hati sama geng, misalnya geng arisan, geng pengajian, atau geng pertemanan yang dia baru nganggap kita kalau kita dianggap punya sesuatu. Kita baru dianggap, kita baru dideketin. Jadi kita kayak dianggap kayak sugar coating. Karena kita lagi jadi gula nih. Lagi jadi somebody, terus orang-orang pengen pansos nih sama kita. Nah, careful, itu nggak tulus friendship-nya. Itu nggak tulus. Jadi toxic itu nggak pernah tulus, karena selalu ada unsur memanipulasi. Gitu. Ada sesuatu yang mau diambil dari kita sama seseorang itu, gitu ya, Mbak ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang pasangan nih, Mbak. Kalau pasangan gimana nih antara relationship, toxic relationship dengan pasangan, mau pacar atau suami gitu? Oke, kalau yang toksiknya couple itu kan sama lagi ya. Jadi misalnya satu pihak itu superior akan memanipulasi si pihak
inferior si couple. betul. Jadi si yang pihak inferior itu biasanya merasa bahwa dia nggak bisa jadi dirinya sendiri, karena semuanya itu tergantung dari apa maunya si ego si superior, sehingga dia hampir nyaris tidak bisa mengekspresikan pikirannya, perasaannya, kebutuhannya, karena semuanya dikendalikan oleh si pihak superior gitu. Jadi misalnya kayak yang dimanipulasi itu ciri paling kentara tuh apa sih? Biasanya yang dimanipulasi itu emosi. Yang dirusak tuh emosi. Contohnya kayak apa sih, Mbak? Biasanya tuh Biasanya orang dalam pasangan nih. kan orang memanipulasi itu egois ya sifatnya ya. Jadi ciri orang toksik itu adalah dia egois. Sehingga misalnya dia egois terhadap pasangan, dia tidak pernah fair misalnya memberikan apresiasi. Jadi selalu bahasanya itu merendahkan gitu. Dalam bahasa merendahkan tuh menghina, menyakiti gitu ya. Jadi nggak pernah ada bahasa mengapresiasi atau mendukung, itu jarang. Jadi selalu put her or his down. Jadi selalu memposisikan bahwa pihak si inferior itu lebih rendah. Lu tuh nggak bisa apa-apa tanpa gue. Lu tuh bisa kenal si A karena gue loh gitu. Jadi selalu direndahkan. Jadi dianggap nggak tahu, dianggap lebih bodoh, lebih nggak berguna gitu. Jadi kan nyerangnya nanti ke si pihak inferior adalah konsep harga dirinya yang dihancurin, sebetulnya pride-nya. Nah, kira-kira Mbak, kalau dengan pasangan nih, biasanya apa sih penyebabnya? Umumnya nih yang sering Mbak temuin kalau ada klien-klien Mbak yang ngobrol sama Mbak Iva? Kalau dari kasus ya, dibedah sampai ke akar, itu jatuhnya di pola asuh sih akhirnya. Karena kan gini, gitu. misalnya dirimu punya pacar, terus dirimu gini ya, toxic relationship itu kalau kita ngerasa bahwa standar kebahagiaan kita ditentukan oleh si pasangan, careful. Kita jadi lupa membahagiakan diri sendiri dulu. Jadi seringkali miskonsepsi ya para bunda di relasi suami istri itu misalnya gini, aku bahagia kalau suamiku bahagia. Oke. Aku bahagia kalau masakanku dipuji. Kalau aku ngurus anak benar. Husband happy, I'm happy. Nah, si istri ini lupa bahwa dia sebetulnya punya ruang bahagia buat dirinya sendiri yang nggak pernah tanda kutip diurus. Jadi misalnya kalau masakannya dicela, ketika ngurus anak itu kemudian dianggap kurang, terus kemudian si istri dimaki-maki, dia akan nerima, ya salah gue sih, memang gue istri nggak berguna, memang gue bukan ibu yang baik. Jadi selalu akhirnya si pihak inferior itu menyalahkan dirinya, karena nggak pernah good enough di mata orang superior, yang which is orang superior ini memang nggak pernah bisa apresiasi sampai kapanpun, gitu. Jadi kalaupun si pihak superior ini salah, biasa tuh gengsi banget buat minta maaf. Jadi ciri kita hidup sama orang toksik adalah kalau dia salah, antara dia nggak minta maaf atau persoalannya jadi ngambang. Jadi nggak pernah clear. Dia coba berkelit aja gitu ya? Jadi dia tuh kalau orang yang toksik itu dia kalau tahu salah dan masalah yang nggak dibahas, itu seneng buat dia karena aku nggak di attack nih gitu. Tapi kalau si pihak satunya lagi salah, dia akan ngeteknya wah kritik nggak ada henti, nggak ada empati gitu ya, kalimatnya tuh menyakiti, merendahkan, bahkan bisa mempermalukan si pasangan di depan orang. Itu udah itu yang parahnya ciri tuh paling begitu. gampang tuh itu. Jadi kalau kita lihat satu relasi di couple-nya misalnya dimaki-maki, dibentak, dihina di depan publik, itu udah pasti toksik. Karena kalau kita mencintai pasangan kita apa adanya, kita pasti jaga harga dirinya kan. Iya. Karena jangankan menegur orang ya, menegur pasangan itu di balik pintu. Iya, jangan sampai ada orang lain ngeliat Iya, karena gitu yang pride itu kalau udah jatuh tuh udah nggak bisa, agak susah sih disembuhkan kan. Karena kan pasti kita nggak pernah tahu event itu jadi trauma apa enggak nih sama pihak korban gitu. Nah, pernah nggak Mbak ada klien nih yang dua-duanya nih posisinya nih sama-sama keras gitu, maksudnya superior juga, itu kayak apa tuh Mbak toxic relationship jadinya? Kan kalau yang personality-nya dominan, ketemu dominan, itu pasti egonya sama-sama tinggi. Mereka akan sama-sama sulit ngalah. Tapi cenderung bisa bertahan? Ya itu kadang-kadang misteri cinta tuh gitu ya. It depends menurut lagi kita ya. toksik tapi mereka tuh awet. Kalau di Sunda tuh ada istilahnya awet rajet ya. Tiap hari berantem tapi nggak pisah-pisah kayak apa sih cangkang wajit tuh ya yang lengket di tangan tuh ada tipikal pasangan kayak gitu. Jadi mereka terjebak di love and hate relationship. Nah kita nggak tahu apa yang membuat mereka stick on. Bisa jadi isu anak, bisa jadi karena value, bisa jadi karena misalnya tekanan keluarga besar, kita nggak tahu. Tapi kalau kita berada di dalam toxic relationship,
satu ciri yang kita mesti aware pada saat kita merasa letih sama pasangan kita. Kok gue capek ya deket dia? Kok gue nggak bisa jadi diri sendiri ya? Kok gue takut? Terus was-was biasanya. Takut marah. Karena apa-apa itu harus selalu standar egonya si superior itu. Itu kayak kehilangan percaya diri nggak, Mbak? Bukan jadinya? lagi percaya diri, lebih dalam. Lu kehilangan identitas dirimu. Kamu nggak tahu who you are. Kamu nggak tahu maumu apa. Karena selalu harus kayak konfirmasi gitu. Terus nanti kalau misalnya kita melakukan tanda kutip, menurut standar dia salah, kamu tuh salah, kamu tidak mengikuti caraku, karena aku melakukan ini untuk kamu. Nah itu yang paling ngebunuh tuh itu. I do it for you, I know the best yang buat kamu tuh apa, lu tuh nggak tahu, gue yang tahu nih. Jadi kan kebayang ya, seperti si inferior ini dicuri castingnya. Iya. Bahwa gue I'm knowledgeable than you, I'm the best than you gitu ya, sehingga dia kehilangan ruang untuk bisa mengambil keputusan atas kemandirian berpikirnya. Jadi kita nggak bisa jadi diri sendiri. Kalau itu udah toxic relationship gitu. Jadi selalu nanti marah nggak ya pasanganku gitu loh. Selalu ada rasa takut dan was-was. Dan yang namanya was-was kalau dalam jangka panjang itu pasti ngerusak emosi. Tidur aja nggak tenang. Iya, takut betul, kayak misalnya apa, aduh nanti dia ngebongkar dompet aku nggak? Atau nanti handphone aku dicek nggak? Terus tas aku nanti dilihat-lihat nggak isinya? Terus pergi sama siapa? Itu aku mesti lapor misalnya kayak gitu. Jadi mendiktenya tuh berlebihan biasanya. Very over possessive biasanya. Oh, justru posesif si superior ini? Posesif, karena kan lu mainan gua, si inferior ini. Oke. Lu boneka gua. Oh. Jadi bisa jadi berkembang gini, kan banyak artis yang misalnya atau public figure ya, dia seperti shining ya di luar. Tapi di dalam kehidupan rumah tangga bisa jadi dia cuma jadi boneka suaminya. Okay. Karena power ada di gua, lu tuh nothing kalau nggak sama gua gitu. Ya lu cantik sih, tapi bodoh gitu. Aku pikir ya, kalau orang yang superior gitu Mbak ya, justru dia tidak posesif. Tapi ini malah cenderung posesif ya. Jadi si superior dalam relasi toksik, di balik itu si superior tuh insecure. Oh, that's why That's dia why begitu. gue insecure misalnya kalau pasangan gue itu kenal sama orang yang lebih baik dari gue. Gue insecure kalau pasangan gue itu lebih the best dari gue. Insecure itu. Sehingga buat memastikan security feeling, dia harus controlling. Nah, controllingnya biasanya over control. Kadang mungkin nggak sih Mbak kalau umpamanya sebenarnya laki sama perempuan yang superior ini lakinya gitu Biasanya. ya biasanya. Nah sebenarnya si perempuan ini dia juga sama levelnya, tapi karena faktor cinta, Yeah. akhirnya Too dia much love will kill you, right? iya benar juga, ada juga ya istilah itu. Benar kan. Oke deh, Bunda-bunda. Mbak Iva nanti kita ngobrol lagi Boleh. Ini makin seru nih obrolan saya sama Mbak Iva tentang toxic relationship. So, saya sama Mbak Iva mau break dulu sebentar. Nanti kita akan balik lagi di segmen kita yang kedua masih membahas tentang toxic relationship. Bunda-bunda jangan kemana-mana ya, saksikan kita berdua terus.